Kenapa masjid itu harus makmur? Satu, orang yang hatinya tertambat ke masjid itu, yang pertama, kata Rasulullah, dia akan dinaungi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang dari rumah, datang ke tempat ini, Allah sudah menaungi keluarga kita, kehidupan kita. Coba, nggak mungkin orang yang datang ke masjid karena kolbunnya tertambat di masjid, keluarga kita akan ada godaan. Nggak mungkin, karena dinaungi oleh Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah tidak akan ingkar, mesti dilindungi. Karena itu janjinya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu, orang yang tertambat itu rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Orang yang tertambat itu akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kebanggaan kita ketika kita ikut menyemarakkan masjid dalam ibadah, keluarga kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus terungkap dari lisan kita? Syukur. Yakin bahwa naungan itu datang dari Allah, yakin bahwa lisan ini terucap dengan alhamdulillah, aplikasikan oleh kita, bentuk syukur kita. Ketika kita punya nikmat, punya jajan dua, jangan makan sendiri. Jangan makan sendiri. Kalau istri sudah enggak, wes, banyak orang yang lewat ke belakang tuh, banyak yang lewat. Kalau gang tiga lah ya, letakkan di kamar kita, berikan, bu, poron panjenengan bu, adunak, alhamdulillah bagi kompoi saukudanak. Jangankan ini bu, nasi sudah basi, nasi sudah basi. Saya di rumah itu punya ayam, saya bilang, yuk minta tolong nasi ini berikan ke ayam karena bau. Apa kalimatnya? Ampun pak, cek bagi ke ajem, epon tutekuna. Jangan pak, saya berikan saya aja. Loh, bau ini, biar saya cuci nanti saya beri bu, saya makan satu keluarga. Ketika Pak Wali datang ke IAD, saya sampaikan itu, Pak Wali, saya punya database di Kademangan, tolong jenengan stafnya merapat. Saya ceritakan tadi itu, Pak Wali menangis. Pak Wali yang sekarang lah ya, yang sekarang. Yang dulu sudah saya beritakan juga, tapi entah bagaimana. Beliau yang tadi ikut hallnya. Ya, itu naungan. Yang kedua, ketika kita duduk di masjid ini, maka Allah sebut kita ini orang beriman. Coba, orang yang datang ke masjid ini dalam ta'lim maupun sholat, itu disebut oleh Allah, engkau beriman. Maka kalau beriman, ini sudah dinyatakan oleh Allah bahwa kita satu frekuensi dengan Allah. Masih ingat surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4? Mana Pak Kiai? Oh ini. Nah, masih ingat Al-Anfal? Ingat. Dibisiki Pak Yanto. Terus ada orang mukmin yang beruntung. Masih ingat surat 23, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 kan? Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu diberikan 4 itu oleh Allah ketika kita duduk begini nih. Sudah dianggap sholat kita khusyuk, sudah dianggap kita bisa menyelesaikan zakat, sudah kita dianggap meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, sudah dikatakan oleh Allah bahwa kita mampu menjaga harkat diri kita dan keluarga kita. Ini ketika kita duduk di masjid ini. Masihkah kemudian kita tidak ingin mengikatkan diri seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala.
Lah kemudian orang yang dikatakan memakmurkan masjid itu frekuensinya dekat dengan Allah dan disebut beriman, yang ketiga itu tidak pernah takut. Hidup kita ini tidak pernah takut kata Allah, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Kalimat Allah bagaimana? Walam yakhsha illallah. Orang yang masuk ke masjid dan dia memakmurkan masjid, dia tidak pernah takut kepada siapapun. Allah yang bilang ini. Walam yakhsha illallah. Tidak ada takut. Dia hanya takut kepada Allah. Kalau Pak Kiai ingin buka, itu surat At-Taubah ayat 18. Dibuka ini. Walam yakhsha illallah. Hanya takut kita kepada Allah. Dan yang paling hebat adalah Allah menyebut kita adalah orang yang dapat petunjuk dari Allah. Kita duduk di tempat ini, hanya paling tidak 1 jam dari kita sholat, kemudian qobliyah, untuk maghribnya adalah ba'diyah, isya'nya juga ba'diyah, sampai selesai kita disebut orang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah. Orang itu, Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang mau menerima petunjuk. Ada orang yang tidak mau menerima petunjuk walaupun Allah mau memberikan petunjuk. Kita sudah dianggap oleh Allah orang yang mau menerima petunjuk. Bayangkan. Hebatnya kita berada di masjid. Hanya berapa jam aja. Tidak sampai 1 jam, tadi mulai 5:30 sampai 6:30 lewat sedikit, lebih sedikit, ya kan? Yang datang memberi ini dapat lagi 10 ajar, yang memberi ini 10 ajar, yang memberi ini 10 ajar. Pahalanya selain Allah sudah memberikan yang tadi itu. Muhtadin. Pak Kiai, tolong nanti dibaca ya surat At-Taubah ayat 18. Iman, kemudian tidak pernah takut kepada siapapun, dan kemudian dianggap orang yang mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saya setiap Selasa maghrib isya itu saya ngisi di Masjid Taqwa Kebonsari, sama dengan ini. Kemudian ada seorang TNI yang menyampaikan ke saya, Pak Nur, ini ada anak kita yang kerja di Jalan Pahlawan, oleh pemilik tokonya tidak boleh sholat, dan satunya adiknya itu punya toko kancing di pasar, juga tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Secara kebetulan saya menjadi pengurus FKUB yang tahun ini saya mau undur diri setelah tahu tentang masalah modernisasi agama. Saya nyatakan di rapat itu, kalau ingin kota Probolinggo ini aman, maka 2 toko itu harus tutup dulu. Siapa yang punya ini? Kalau yang punya Nasrani, saya bilang Romo harus tanggung jawab. Kalau yang punya toko ini Hindu, Pak Nengah harus tutup, harus berani menyelesaikan. Kalau tidak, seluruh remaja masjid sekota yang akan nutup. Saya hanya bilang itu. Ternyata yang punya adalah anak buahnya Pak Nengah, bukan Katolik, tetapi Buddha. Walam yakhsha illallah, kita tidak pernah takut. Takutnya hanya kepada Allah. Ayo buktikan. Kata Pak TNI itu, Pak terima kasih, mereka sudah boleh pakai jilbab itu. Gak boleh, harus lepas. Dulu, seingat saya 6 tahun yang silam, sama itu. Pabrik roti melarang itu, dengan ijazahnya diambil, dan kemudian kalau pakai busana, gak boleh. Ijazahnya gak boleh dikembalikan, gak boleh diambil. Kita selesaikan dalam tempo 24 jam kali 3, tidak diselesaikan, tutup.
Karena di FKUB itu saya membuat begini, kalau Islam yang salah, kami yang tanggung jawab. Tetapi kalau Katolik yang salah, Romo harus tanggung jawab. Kalau itu Protestan yang harus tanggung jawab, itu siapa pengawas di situ itu. Buddha, Pak Nengah. Enak. Kita jangan pernah takut, karena kadang-kadang kita diadu domba. Tidak boleh. Maka Allah menempatkan kita ini tidak punya rasa takut. Buktikan saja. Kalau Bapak Ibu sudah berada di masjid, perasaan takut tidak pernah ada. Yang pernah ada hanya takut kepada Allah. Takut berbuat dosa. Namanya kita kalau sudah takut namanya takwa. Takwa itu ya ta'qaf, wow, iya benar itu, takwa. Namanya adalah orang yang betul-betul memelihara dirinya, bukan TAKWA. Itu takwa namanya. Takwa itu kepanjangannya takok kesetowah. Pak Ketua, Ketua. Ya. Saya lanjut. Orang yang muhtadin itu Pak dapat petunjuk. Bapak harus tahu yang disebut sa'adah, bahagia. Kita pernah kan bicara sa'adatul hakikiyah, kita pernah bicara orang yang bahagia itu indikasinya cuma dua, lewat ilmu dan lewat ibadah. Tetapi kalau untuk muhtadin, orang yang dapat petunjuk itu, dua diberikan oleh Allah kepada kita. Namanya adalah muhtadin itu orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Hada yahdi hidayah. Hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad namanya. Hidayah kita mendapatkan petunjuk dari Allah karena pikiran kita menerimanya. Ibu seperti taklim ini, itu namanya, kalau ibu terus kemudian mengerti, itu namanya hidayatul irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufik. Hidayah taufik itu petunjuk di mana kita, sanubari kita ini menerima dan mencintai apa yang kita dengar. Namanya hidayatul taufik, bukan hidayatul dokter Taufik, bukan. Ada Pak Taufik? Ada ya? Nah. Itu hidayatul taufik. Taufik itu adalah menerima, senang dalam hal kebajikan. Lah, nikmatnya adalah orang yang siap. Kita ini siap untuk menerima hidayah. Buktinya kita sudah disebut beriman oleh Allah, pemakmur masjid itu. Bapak Ibu kenal orang yang namanya Abu Thalib? Kenal yang namanya Abu Thalib? Siapa Pak? Hah? Siapa? Oh, Pak Rasulullah. Kenal waktu mau sakratul maut ini. Tahu namanya? Lah, pada waktu Abu Thalib itu mau sakratul maut, mau nazak itu Pak ya. Itu di dekatnya itu sudah ada Abu Jahal. Di kanannya Abu Jahal, di kirinya itu ada namanya Abdullah bin Umayyah. Itu di kanan kirinya. Ketika Nabi dengar bahwa pamannya itu mau sakratul maut, Nabi datang. Dan Nabi berkata, "Ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang patut kau sembah paman kecuali Allah. Maka kalimat ini akan aku jadikan hujjah, dasar kepada Allah aku untuk memintakan ampun selama hidupmu." Abu Thalib hanya melak itu. Tahu-tahu Abu Jahal laknatullah alaih itu masuk ke telinganya, "Hei Abu Thalib, rungok ke," kalau bahasa Pak Yanto ini. Rungok ke, betul Pak Ge?
rungokke. Kalau bahasanya Pak Kuantan, ngaki kopeng ngakecok. Apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Nabi berkata, ya ammi qul la ilaha illallah. Saling meminta. Apa terakhirnya? Kenapa Rasul tidak menyebutnya ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kok tidak begitu? Kok tidak syahadat? Karena Abu Thalib itu sudah meyakini keponakannya itu seorang Rasul. Dia mulai kecil dipeliharanya, jadi dia tidak usah karena dia sudah yakin. Hanya tinggal la ilaha illallah. Tetapi Allah mau memberikan petunjuk, huda, baik hidayatul irsyad maupun hidayatul taufik. Si Abu Thalib ini nggak mau menerima hidayah. Apa? Katanya Abu Thalib itu bilang begini, iya wes, aku melo agamaku sing biyen ae. Kan begitu ya? Maka Allah turunkan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. 56 Kiai nggih. Apa kalimatnya? Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, termasuk orang yang paling kau sayangi. Gak bisa. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang memberikan petunjuk itu hanya aku. Dan itu kepada orang yang aku maui dia menerima petunjuk. Kalau bahasanya DPR itu hak prerogatif Prabowo. Tapi ini hak prerogatifnya Allah. Kita yang duduk ini sudah disebut oleh Allah, kita siap menerima hidayah. Disebut beriman, disebut kita sudah siap menerima ibadah. Hidayah diberikan oleh Allah. Maka ketika pulang, nanti dapat ke rumah, kita bergembiranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan bagi kita bersama. Haruskah kemudian masjid kita lengang, tidak kemudian yang tidak udzur syar'i, maksud saya silahkan yang tidak udzur syar'i itu yang dijanjikan Allah naungan, diberi predikat mukmin, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takutnya. Dan kemudian yang keempat, diberinya petunjuk oleh Allah setiap saat. Petunjuk itu Bapak yang saya katakan Ibu dua tadi, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik, ini tidak semua orang nerimanya, tidak semua orang. Bapak lihat saja di jalan berapa orang yang lalu lalang dan berapa yang ada di masjid. Tidak ada 3%, tidak ada. Karena mereka yang salah ya tetap kita, Pak. Kita karena di situ ada tanda ini masjid tidak boleh menyuarakan trompet kan gitu. Kalau sekolah, rumah sakit atau di mes tentara itu, masjid tidak boleh klakson. Lah, kembali Pak, orang yang paling dicintai Nabi saja itu tidak mau menerima hidayah. Kita loh yang tidak ketemu Nabi mau menerima hidayah. Dia sudah mengikuti Nabi, memelihara Nabi, mau diberi hidayah, tidak mau. Coba bayangkan. Andai kata Allah tidak menyebut dalam surat Al-Qasas 56, maka Nabi masih punya hak juga untuk mengangkat orang-orang mukmin itu dari neraka ke surga. Dari surga yang terbawa diangkat ke atas. Itu adalah syafaat Nabi, syafaq Nabi. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman, yang kemudian dia melenturkan amal solehnya, maka orang itu dinaikkan indeks prestasinya oleh Allah bersama Nabi, berada di surga Firdaus.
Masihkah kita kemudian ragu dengan apa yang Allah janjikan, dengan apa yang Rasul janjikan kepada kita? Dan Rasul berkata, orang yang mencintai itu akan bersamanya di surga kelak. Kalau kita mencintai Nabi, tentunya kita besok berada bersama Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah 4 yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai pemakmur masjid. Yang paling kita idam-idamkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi suami yang soleh, ibu menjadi istri yang soleha, anak-anak kita semoga Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Semoga zuriyah kita, cucu-cucu kita itu juga soleh dan solehah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.